Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tahun 2023 sudah hampir punah. Hampir punah. Kalau tidak salah seminggu lagi sudah game. Untuk itu ada renungan terutama menjelang akhir-akhir tahun, wabil khusus bagi kita selaku umat Islam. Biasanya kalau sudah menjelang akhir tahun ini, persoalan kita masih berkutat sekitar pertanyaan yang biasa, Pak, bagaimana kita selaku umat Islam, tetangga-tetangga kita yang non-muslim sedang merayakan hari Natal, maka apakah boleh mengucapkan selamat hari Natal? Ini biasanya sering di setiap tahun terulang kembali pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Namun saya tidak menjawab karena sudah paham semua pertanyaan ini, dan kita sudah mafhum bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak dibolehkan bagi kita selaku umat Islam. Namun saya ingin Bapak dan saudara sekalian sedikit menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan atau yang melatar belakangi perayaan itu sendiri, karena menurut keyakinan kita itu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pak, kalau agama lain itu meyakini bahwa yang lahir itu bukan seorang nabi, tapi adalah anak Tuhan. Nah, kan beda. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban kita jelas tadi, tidak diperbolehkan karena perbedaan dalam mensikapi yang menjadi keyakinan kita. Keyakinan orang lain mengatakan bahwa Natal itu adalah kelahiran juru selamat, ya, juru selamat Yesus Kristus. Kemudian kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dan Nabi Isa itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan juga utusannya. Maka ini dua hal yang berbeda. Untuk itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, apakah benar kalau itu menjadi suatu peringatan, perayaan? Apakah benar bahwa Isa alaihi salam itu dilahirkan di bulan Desember? Kemudian diadakan menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Di dalam surat Al-Maryam, Allah berfirman, ini yang berkaitan dengan kelahirannya. Kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa itu menurut informasi yang disampaikan Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima oleh Rasulullah SAW, itu apa benar bulan Desember. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surat Al-Maryam, di sana Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya potong di ayat 22, kemudian 23, dan kemudian 24 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fambatat bihi makanan qasiyya fajahal mahadu ila jiz'in nahlah qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan munsiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzi ilaika bi jiz'in nakhlati tusaqit alaika rutaban janiyya. Sadaqallah. Bapak dan saudara sekalian, artinya maka ketika Maryam itu mengandung, fambadat bihi makanan qasiyya, lalu dia mengasingkan diri dengannya, dengan yang dikandung itu, makanan qasiyya, ke tempat yang jauh. Fajaha al-mahadu ila jiz'in nakhlah, maka ketika dia merasa sakit perutnya akan melahirkan, lalu ia dipaksa, dipaksa ila jiz'in nakhlah, untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Qalat, kemudian Maryam tadi berkata, ya laitani mittu qabla hadza, wahai betapa baiknya kalau saya mati sebelum merasakan rasa sakit ini. Hadza wa kuntu nasiyan munsiya, ini rasa sakit ini, dan aku menjadi tidak diperhatikan dan dilupakan. Fanadaha min tahtiha ila ala tahzani, maka malaikat Jibril berseru kepada Maryam min tahtiha, dari tempat yang rendah, ala tahzani, janganlah engkau bersedih hati Maryam, qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu anak sungai yang mengalir. Wahuzi, dan goyanglah, ilaiki, ke arahmu, bij'in nakhlah, pokok pohon kurma itu suruh goyang, pohon kurma itu suruh digoyang. Tusaqit alaika rutaban janiyya, maka niscaya
pohon kurma yang ada di atas itu akan rontok, yang masa akan jatuh dan rontok di hadapan kamu. Ini adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Isa itu ketika dikandung oleh ibunya Siti Maryam itu berada dalam musim kurma matang. Musim kurma matang. Oleh karena itu di tanah Arab, nah, kita mau nggak mau harus melihat kapan kurma itu matang. Tentunya Bapak dan Saudara sekalian, kita harus mengetahui tentang panen kurma itu kapan terjadi. Nah, ini sahih Pak, artinya harus Allah menginformasikan itu pasti benarnya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, petani kurma atau pohon kurma itu mulai berbuah itu adalah sekitar musim semi. Kemudian matang itu ketika musim panas. Musim panas, lagi panas-panasnya itulah musim kurma. Kenapa? Karena di sini di Al-Quran dinyatakan bahwa ketika Siti Maryam itu ingin melahirkan kandungannya, nanti saya akan cerita dari awal nanti, maka dia oleh Allah diinformasikan dia mengungsi, bahasanya mengungsi keluar kota karena beliau berada di dalam Baitul Maqdis yang ketika itu berada di kota. Kemudian beliau mengungsi ke arah timur, ya kurang lebih yang sekarang biasa disebut Bethlehem atau Baitul Lahm, ya, sekarang lagi diubah-ubah sama Israel, Baitul Lahia ya sekarang itu dihancurkan. Ya. Itu kurang lebih sekitar 6,5 kilo dari pusat kota, ya, atau 7 kiloan lah, mengungsi ke sana. Kemudian dia bersandar di pohon kurma. Nah, kurmanya itu sedang matang. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dari situ kita bisa diambil pengertian atau diambil pemahaman bahwa kurma matang itu ada di dalam posisi musim panas. Musim panas. Pertanyaannya sekarang, apakah ada musim panas dari sejak zaman Nabi Isa sampai sekarang itu di bulan Desember? Dirunut dari bahasan, ternyata tidak ada. Musim panas itu adalah sekitar antara Maret, April, Mei atau April, Mei, Juni, ya, atau sampai Juli. Ya, itu namanya musim panas. Maka Bapak dan Saudara sekalian, oleh para ulama tidak ditentukan waktu dan tanggalnya, bahwa kelahiran Nabi Musa itu adalah sekitar Juni atau Juli. Nabi Isa lahirnya adalah sekitar bulan Juni atau Juli. Karena diinformasikan di dalam Al-Quran, wahuzi ilaiki, goyang itu pohon kurma itu. Bijit in nakhlatin, pohon kurma itu kamu goyang, kamu apa namanya, diubah-ubah gitu ya. Tusakit alaiki rutoban janiyah, maka yang masak itu akan jatuh di pangkuanmu, sebagai asupan ketika sesudah melahirkan. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menafsirkan seluruh ini, hanya pengertian bahwa lahirnya Nabi Isa itu ada di dalam puncak
puncaknya musim panas. Jadi tidak betul kalau kemudian di masa-masa sekarang itu perayaan kelahiran Nabi Isa itu adalah di bulan Desember. Nah, ini keyakinan kita berdasarkan Al-Quran bahwa kelahiran Nabi Isa itu berada di bulan Juni atau Juli, yang Al-Quran mengisyaratkan bahwa itu terjadi ketika puncaknya musim panas atau ketika kurma sedang panen, sedang tua. Karena itu isyarat dalam Al-Quran di dalam surat Maryam ayat 25. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru penetapan waktunya sudah salah. Penetapan waktunya yang tadi disampaikan sebagai kelahiran Nabi Isa dalam penetapan sudah salah. Maka Bapak dan saudara sekalian, secara keyakinan penuh bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan yang di sana merayakannya sebagai kelahiran Sang Juru Selamat, ya, itu lebih-lebih lagi, maka itu tidak juga salah. Maka kemudian apakah kita ingin menyampaikan ucapan selamat yang salah? Tentunya kita tidak ingin terjebak ke dalam hal-hal yang salah untuk kita ucapkan selamat. Nah, ini tinjauan dari historisnya dulu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu juga kita ketahui, karena ini kalau nggak kita ketahui ngikut aja. Udah jelas kelahirannya Nabi Isa menurut Al-Quran itu adalah di musim panas. Di musim panas. Dari mana itu? Dari isyarat yang disampaikan dalam Al-Quran adalah wauzi ilaika bijid'in nakhlah. Goyang itu pohon kurma, maka pohon kurma yang sudah berbuah matang itu akan jatuh, tusakit alaiki rotoban janiyah, maka akan rontok atau akan gugur, akan jatuh ke pangkuanmu kurma yang telah matang itu jatuh ke pangkuanmu. Ini isyarat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Maryam. Sampai di sini Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tahu bahwa selama ini penetapan kelahiran, maka di dalam kalender, saya juga belum tahu ini kalender itu di sana kelahiran Nabi Isa atau kelahiran atau hari Natal. Liburnya itu loh. Natal kan gitu kan ya. Nah, itu secara teori ilmu pengetahuan berdasarkan ini adalah kesalahan itu. Tidak ada ya, bukan lahiran Nabi Isa ya. Saya juga belum pernah ini, saya lupa ini. Coba dilihat tanggalannya, coba itu nanti liburnya itu merahnya itu kelahiran Nabi Isa atau hanya Natal gitu aja. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini dari satu hal yang mesti harus kita yakini, bahwa penetapan waktu kelahiran yang kita yakini Nabi Isa itu lahir sekitar bulan Juni ataupun Juli. Ini yang pertama. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau kita kemudian sering diberi informasi bahwa kelahiran ya Sang Juru Selamat itu di kandang domba. Ya, di kandang domba. Nah, ini dari mana ini? Nah, ini kita tidak mengupas itu, tidak mengupas area itu, tapi kita
juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahirannya itu tempatnya. Tempatnya memang disampaikan dalam ayat sebelumnya itu adalah suatu tempat yang jaraknya dengan tempat ibadah ketika itu sekitar Masjidil Aqsa sekarang itu kurang lebih 6 atau 7 kilo ke timur. Maka itulah yang disebut Baitul Lahm, Bethlehem, kalau kemudian dikenal dengan kota satu daerah namanya Bethlehem. Dan itu bukan di kandang domba ternyata, ada di pohon kurma. Dia menyandar ketika dia perjalanan itu terasa mau melahirkan, sakit, kemudian disuruh oleh malaikat untuk bersandar di pohon kurma untuk kemudian melahirkan di situ. Nah, ini satu kepastian bahwasanya Nabi Isa lahir itu ada di pokok pohon kurma. Ini yang kedua. Memang sekarang disebut kota Bethlehem, daerah Bethlehem, yang Baitul Lahm, kalau di bahasa Arabnya Baitul Lahm. Kemudian kita kenal dengan Bethlehem. Dan pokok pohon kurma itu di tempat kelahirannya itu memang didirikan gereja. Sampai sekarang ada masih, dan kemudian baru dihancurkan kira-kira seminggu yang lalu oleh tentara Israel. Hancur lebur itu Pak, rata dengan tanah itu. Di tempat kelahirannya Nabi Isa itu memang didirikan gereja, apa lupa gerejanya itu namanya, yang kemudian dihancurkan oleh Israel beberapa minggu yang lalu, rata dengan tanah. Nah, itu kemudian Amerika marah, kemudian ini marah dan lain sebagainya, itu gara-gara menghancurkan, membunuh biarawati apa kemarin itu, membunuh biarawati dan beberapa orang yang ada di dalam gereja itu karena memang dihancurkan, dibom, hancur dengan tanah. Itu tempat kelahiran Nabi Isa yang dulu adalah tempat pokok pohon kurma tumbuh. Jadi bukan berada di kandang domba. Ini dua. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kelahirannya ada bukan di kandang, ya, bukan di kandang. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses Nabi Isa, ya, proses Nabi Isa itu berada di dalam kandungan Siti Maryam, itu prosesnya panjang Pak, ya, panjang sekali, karena sejarah itu telah kita pernah kita dengar cerita Siti Maryam ketika beliau mengandung. Jadi saya perlu sampaikan saja karena ini juga menjadi konsen atau harus kita yakini betul, bahwa kalau di ajaran agama yang sono bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak dari Tuhan. Karena tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Dan ini Bapak dan Saudara sekalian, secara kebiasaan atau yang biasa disebut sunatullah, mana ada seorang wanita bisa mengandung kok tidak ada suaminya atau lakinya. Nah, ini di luar nalar. Nah, ini juga sama ketika itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Siti Maryam mengandung itu terjadi kehebohan. Kehebohan, Pak. Heboh. Karena Siti Maryam itu salah satu dari keluarga yang terhormat.
Siti Maryam itu keluarga orang-orang terhormat yang ketika itu bapak namanya Imron. Nama Imron, jadi keluarga Imron. Ada surat namanya Al-Imron. Betapa Allah dan Rasulnya memberikan kehormatan kepada keluarga Imron ini, karena memang keluarga terhormat, dan ini sebagai keturunan dari Nabi Daud. Dan keluarga Imron ini suatu saat istrinya, istri Imron namanya Al-Imron itu istrinya. Kalau di dalam catatan-catatan sejarah, istri Imron itu namanya Hannah. Makanya Hannah itu banyak diambil oleh orang-orang Arab atau orang-orang Barat, nama Hannah. Itu istrinya Imron. Suatu saat dia melihat pengen dia itu mengandung lagi karena punya anak. Sudah punya anak itu, Pak. Sudah punya anak, dan anaknya ini dinikah oleh Zakaria. Jadi keluarga ini Zakaria, Nabi Zakaria itu menantunya Imron. Nah, suatu saat istrinya pengen hamil lagi. Nah, ternyata benar, begitu hamil beliau bernazar. Ini pun juga tertera di dalam Al-Quran, disebutkan, saya akan bernazar, anak yang ada di kandunganku ini aku akan hibahkan, kalau bahasa ini kan, aku akan nazarkan untuk sebagai kalau bahasa yang tepat itu untuk berkhidmat. Berkhidmat itu menjadi pelayan untuk tempat ibadah itu. Nah, pelayan, kalau bahasa kita berkhidmat, kalau bahasa sekarang untuk jadikan merbot kali mana ya. Karena ternyata Bapak dan Saudara sekalian, yang lahir itu wanita, bukan laki-laki, karena dia mencita-citakan laki-laki supaya dapat berkhidmat untuk tempat ibadahnya itu, membersihkan semuanya lah. Ternyata yang lahir itu wanita. Itulah Siti Maryam yang kemudian sebagaimana nazarnya istrinya Imron yang bernama Hannah tadi disampaikan, begitu dia sudah agak besar untuk bisa berkhidmat, maka diserahkan itu kepada tempat ibadah di sana. Dan kebetulan yang mimpin tempat ibadah itu adalah Nabi Zakaria. Maka pemeliharaannya adalah berada di tangan Nabi Zakaria. Maryam waktu kecil umur itu sudah ditinggal bapaknya. Imran itu meninggal, tidak bisa membesarkan secara langsung karena masih kecil, dan kemudian qadarullah itu wakafalaha, dan kemudian dia itu dipelihara atau dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Dan ketika itu Bapak dan Saudara sekalian, di dalam surat Al-Imran juga disebutkan itu Nabi Zakaria maupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Maryam, atau di dalam surat Maryam juga ada ketika dia sudah menjelang remaja dan dia itu sudah ibadah terus, Pak. Jadi Siti Maryam itu selalu iktikaf kalau bahasa kita ya, karena ibadahnya di masjid. Kalau dulu itu nggak tahu apa tempat ibadah aja disebut di sana. Di dalam Al-Quran disebut tempat ibadah saja. Berkhidmat itu ada mihrab namanya. Mihrab itu seperti ini. Tempat mihrab itu semuanya kalau di masjid ada gini, terus kemudian ada di dalam, ada di ini gudang ini. Nah, itu mihrab namanya. Pokoknya ada ruang tersendiri. Nah, Maryam ditaruh di situ dalam untuk melayani
para jamaah yang hadir ketika dia hidup. Dan ketika sudah remaja, ketika itu disampaikan oleh para ulama sekitar umur 16 tahun. Gadis umur 16 tahun dan cantiknya luar biasa. Dan sudah itu beliau di situ tak ada satupun yang bisa bergaul kecuali dengan Nabi Zakaria. Dan itu keluar biasaannya sudah ditunjukkan. Nabi Zakaria itu nggak pernah ngasih makan pada Maryam, artinya bukan nggak ngasih makan, nggak pernah ngirim buah-buahan. Ternyata di kamarnya itu ada buah-buahan, Pak. Ada buah-buahan. Bingung dia si Zakaria. Kemudian si Maryam ditanya, wahai Maryam, ini kok ada buah-buahan ada di mihrab atau di kamarmu, ini siapa yang nganter? Siapa yang ngasih? Kemudian dijawab oleh Maryam, ini yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri, Pak, yang langsung memberikan buah-buahan atau makanan yang ada di dalam kamarnya Siti Maryam itu. Jadi luar biasa, Pak, Siti Maryam itu. Kalau kita berjumpalitan dulu supaya dapat makanan ya. Tapi Siti Maryam sudah langsung dikirim dari surga makanan yang dimakan oleh Siti Maryam. Itu ketika beliau masih remaja. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, Siti Maryam ini juga menjaga betul muruahnya, ya, kewibawaannya sebagai seorang wanita yang menjaga kesucian, ya, kesuciannya dijaga betul, Pak. Sehingga suatu saat ada di dalam mihrab itu tahu-tahu nongol seorang laki-laki yang tampan sekali, ya. Yang tampan sekali. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Siti Maryam ketika dia melihat di kamarnya ada di mihrab itu ada seorang laki-laki yang tampan sekali, tahu-tahu berada di dalam, terima kasih Mas, berada di dalam mihrabnya itu, dalam kamarnya itu. Di dalam Al-Quran disebutkan di sini, Bapak dan Saudara sekalian, ayat sebelumnya, jadi cerita yang tadi, yang saya penggal belakangan ini diceritakan ketika dia datang, ya, dia datang seorang laki-laki, kemudian apa yang disampaikan oleh Maryam. Kalau gadis sekarang kira-kira gimana ya? Saya nggak bisa bayangkan itu. Tahu-tahu datang laki-laki di hadapannya anak remaja, ya mungkin pacaran kali ya. Allah alam lah. Tapi apa yang terjadi Maryam dalam Al-Quran disampaikan, apa yang dikatakan Maryam kepada laki-laki tadi adalah qalat. Nah, ini disampaikan dalam ayat 20-nya. Qalat anna yakunu li 20. Ayat 18. Ayat 18-nya itu di sana disampaikan qalat inni a'udzu birrahmani minka. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ketika Maryam melihat seorang laki-laki tampan, gagah, ya, tahu-tahu ada, kemudian beliau terkaget dan kemudian dia menyampaikan ucapannya demikian. Sesungguhnya saya mohon berlindung kepada Zat yang Maha Pengasih dari godaan kamu. Minka, dari godaan kamu. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, minka, dari godaan yang akan kamu sampaikan, yang akan kamu ingkun tatakia, jika engkau orang yang bertakwa, tentu tidak akan menggoda saya, kan gitu. Maka apa jawaban laki-laki tadi? Jibril qala, kemudian laki-laki tadi berkata, ana menyampaikan siapa jati dirinya. Ana
rabbiki. Saya ini sesungguhnya adalah utusan Tuhanmu. Ternyata dia malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Di dalam ayat yang lain itu sampaikan lebih jelas lagi bahwa malaikat Jibril itu turun dia kepada Siti Maryam dengan wujud manusia, ya, wujud manusia di hadapan Siti Maryam dalam surat Ali Imran itu kalau nggak salah. Kemudian laki-laki tadi menyampaikan jati dirinya, qala innama ana rasulu rabbika li ahabalaki gulaman zakiya. Saya ini adalah malaikat Jibril, ya, utusan Tuhanmu, ya, utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah, menyampaikan berita gembira yang melakukan untuk kamu bahwa kamu nanti akan diberi anak seorang laki-laki yang suci. Kaget dia, Pak. Lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Siti Maryam lebih kaget lagi. Orang saya ada di kamar terus di mihrab, etikaf terus di masjid nih kalau bahasa gitu. Etikaf terus. Nah, kamu tahu-tahu menyampaikan berita bahwa saya akan diberi anak laki-laki. Kemudian dengan terkaget-kaget, maka Siti Maryam pun berkata, qalat, Siti Maryam pun menjawab, inni yakunu li hulamun. Bagaimana saya akan mempunyai anak?